Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang vektor yang kedua. Kalau kemarin kita belajar tentang jenis-jenis vektor, pengertian vektor. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi dari vektor. Kita mulai. Oke, kalau kita bicara tentang operasi dari vektor, jadi operasi dari vektor di sini meliputi yang namanya penjumlahan dari vektor. Penjumlahan dari vektor ini bisa secara umum itu dibuat dua macam ya, secara umum. Yang pertama itu operasi vektor atau penjumlahan vektor. Operasi penjumlahan vektor itu secara geometris. Jadi penjumlahan vektor secara geometris. Kita tulis dulu di sini. Jadi maksudnya apa penjumlahan vektor ini secara geometris? Jadi kalau seandainya di sini ada vektor, seandainya di sini ada vektor U, ini diberi nama vektor U. Terus ada lagi yang namanya di sini vektor V. Maka kalau disuruh mencari vektor U ditambah dengan V, jadi penjumlahan vektor itu kita bisa pakai dua metode. Yang pertama itu metode jajar segitiga, yang kedua di sini adalah metode jajar genjang. Tapi yang lebih saya tekankan di sini kita pakai metode segitiga karena metode segitiga itu lebih mudah daripada metode jajar genjang. Ya, sekarang gimana kalau menjumlahkan dua vektor ini? Jadi vektor U, tulis dulu ini vektor U. Kita pakai metode segitiga. Ini vektor U ditambah dengan vektor V. Ingat, suatu vektor itu bisa dijumlahkan kalau ujung, ini ujung ya, ujung vektor pertama itu ketemu dengan pangkal vektor kedua. Berarti V-nya diletakkan di sini. Ini vektor V. Maka menghasilkanlah suatu vektor baru. Jadi dihasilkanlah suatu vektor baru di mana vektor baru yang terbentuk itu pangkalnya itu berimpit dengan pangkal vektor yang pertama dan ujungnya itu berimpit dengan ujung vektor yang kedua. Nah, inilah vektor U ditambah dengan vektor V. Seperti itu. Jadi kalau seandainya vektor U ini diberi nama vektor AB, vektor V ini diberi nama vektor BC, maka ini tadi vektor AB, V tadi diberi nama vektor BC, maka bisa dibuat vektor AC itu sama dengan menghasilkan vektor AC. Ini vektor baru ini AC sama dengan vektor AB. AB ialah vektor U ditambah dengan apa? Ditambah dengan vektor BC. Benar kan? Vektor AC itu sama aja vektor AB ditambah dengan vektor BC. Jadi menghasilkan vektor AC. Nah, sekarang B di sini ini harus ketemu. Jadi boleh nggak kalau seandainya vektor AC itu aku nggak mau pakai AB ditambah BC? Boleh. Jadi misalnya dibuat lagi, misalnya pakai yang lain lagi. Bisa nggak kalau seandainya kita buat vektor AC itu seandainya dibuat di sini AP? Nggak apa-apa AP, tapi harus ditambah dengan PC. Jadi dia AC. Yang P yang di sini dengan P yang di sini ini harus ketemu kayak gitu. Ini kan pangkal ujung vektor pertama, ini pangkal vektor kedua. Jadi AC. Jadi bisa lagi kalau seandainya nggak mau AP ditambah PC, bisa nggak AC itu misalnya aku buat AD, nggak apa-apa AD, berarti ditambah dengan apa? DC. Jadi AC kayak gitu. Jadi ini terserah kayak gitu ya. Nah, ini adalah penjumlahan vektor. Nah, sekarang gimana kalau seandainya metode pengurangan vektor? Nah, sekarang kita pengurangan vektor di sini. Ini secara geometris ya. Sekarang gimana kalau seandainya pengurangan vektor? Tak sama kayak tadi, ini tadi vektor. Ini tadi vektor apa? Ini tadi vektor V ya. Ini vektor U.
Maka gimana kalau U dikurang V? Tadi U dikurang V, ini U. Kalau seandainya ditambah ke sini V ya, karena dikurang, lihat V ini. V ini kan arah panahnya ke kanan, berarti kalau dikurang berarti ke sini dianya. Nah, ini V dari kiri, panahnya ke kanan. Berarti kalau misalnya ke kiri, sifat vektor itu kan kalau ke kiri berlawanan arah, satunya positif, satunya negatif. Berarti ini jadi min V. Maka inilah vektor penjumlahan atau pengurangan. Jadi inilah vektor pengurangan U ditambah dengan min V, atau sama aja dengan U dikurang dengan V, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Ini soal ini ada di buku kalian LKS 1 halaman 114 ya. Ini soal nomor 1. Tentukan hasil penjumlahan vektor PQ ditambah QB ditambah BA ditambah AC ditambah CR. Nah, ingat sifat dari vektor itu, sifat dari vektor penjumlahan vektor itu berlaku komutatif. Tahu kan komutatif ya? Jadi kalau seandainya komutatif itu A ditambah B itu sama aja dengan B ditambah A. Jadi bisa dibolak-balik. Kayak komutatif kalau seandainya 2 ditambah 3 itu sama aja dengan 3 ditambah 2. Inilah yang namanya komutatif. Nah, sekarang coba kita kerjakan dua buah ini dulu. PQ ditambah dengan QB. Q dengan Q ini ketemu. Jadi tinggal vektor apa di sini? Hasilnya jadi vektor PB. Ditambah lagi dengan vektor ini. Ditambah lagi dengan vektor BA. B ketemu B ini ketemu. Hasilnya ini jadi vektor apa ini? Vektor PA. Vektor PA. Sampai sini tadi tambahin, ditambah lagi dengan vektor apa? Vektor PA. Vektor AC ditambah lagi dengan vektor AC ditambah lagi dengan vektor CR. Nah, sekarang ini PA ditambah dengan AC. A ketemu A ini habis, jadi tinggal vektor PC ditambah lagi dengan vektor CR. C ketemu C habis, jadi hasilnya tinggal vektor apa ini? Vektor PR. Ada vektor PR, jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini katanya vektor PQ ditambah vektor PR ditambah dengan vektor QR. Nah, sekarang PQ PR ketemu nggak ini? Nggak ketemu kan? Kalau PQ berarti ditambah dengan harus Q di sini kan? Ingat tadi kalau seandainya AC itu sama aja dengan AB ditambah dengan harus B di sini karena ujungnya ini B, berarti BC jadi AC karena B ketemu B habis, kayak gitu ya. Berarti PQ supaya dia bisa dijumlahkan harus ketemu dia dengan Q juga di sini kan, berarti PQ harus ketemu dengan Q juga di sini. Q apa jadinya? QR karena ada di sini QR kan, baru ditambah lagi dengan PR. PQ ditambah QR. Kenapa ini diubah, dipindahkan? Karena tadi berlaku komutatif tadi. PQ ditambah QR, Q ketemu Q habis, jadi tinggal vektor apa di sini? Vektor PR ditambah lagi dengan vektor PR. PR ditambah PR. Sorry, ini PR ya. Vektor PR. Ditambah lagi dengan vektor PR. Vektor PR ditambah vektor PR berarti hasilnya 2 kali vektor PR. Jadi jawabannya A ya. Oke, kita ke soal nomor 8, ada di halaman 115. Coba dibuka bukunya halaman 115. Titik P adalah pusat segi 6 beraturan ABCDEFGH. Nah, ini ada segi 6 ABCDEFGH. Pusatnya adalah di titik P. Nah, dalam penamaan bangun itu harus berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di sini A, di sini B, C, D, E, F. Jadi nggak boleh di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, atau kamu ngacak-ngacak ini A, ini B, ini C, itu nggak boleh ya. Jadi harus berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang katanya di sini ada vektor. Vektor PA itu sama aja dengan vektor A, PA. Ingat, PA itu berarti dari P menuju A.
menuju A. Nah ini jadi P menuju A, ini katanya vektor A. Nah sekarang vektor PA ini karena segi 6 ini beraturan, berarti panjangnya kan sama. Vektor PA ini senilai dengan vektor apa? Senilai dengan vektor FE. FE, EF berarti dari E menuju F. Ini senilai dengan vektor ini. F senilai dengan vektor mana lagi? Jadi vektor EF ini vektor A juga. Terus senilai dengan mana lagi vektor PA ini? Senilai dengan vektor CB. Nah ini senilai juga ini dengan vektor CB. Nah senilai juga ini vektor A juga. Ini vektor A. Senilai dengan mana lagi vektor PA ini? Senilai dengan vektor DP. Ini vektor A juga. Nah sekarang kalau seandainya vektor PA itu namanya vektor A, berarti vektor AP kalau dari P ke A itu namanya vektor A, berarti kalau dari vektor AP dari A ke P itu namanya apa? Min A, karena berlawanan arah. Kalau dari P ke A, PA itu kan dari P menuju A. Kalau vektor AP berarti dari A menuju P, dari A menuju P, berlawanan arah, berarti ini jadi min A. Seperti itu. Jadi PA ini sama aja dengan vektor apa? UF dengan CB kayak gitu, dengan DP. Nah itu sama A semua nilainya. Nah terus yang kedua katanya vektor CD adalah vektor B sama dengan vektor B. CD berarti kalau CD berarti dari C menuju D. Nih dari C menuju D. Ini namanya vektor apa ini? Namanya vektor B. Berarti vektor CD dari C menuju D ini akan sama nilainya dengan vektor apa itu? Vektor CD itu akan sama dengan nilainya dengan vektor apa? Lihat CD. CD sama dengan apa? Sama dengan AF. Dari A menuju F karena dia sejajar. Berarti sama aja dia dengan vektor AF. Sama ini B juga. Sama dengan vektor mana lagi? CD ini. Vektor CD sama dengan vektor BP. Sejajar kan dia kan? CD dengan BP sejajar, berarti ini sama. Sama dengan vektor BP. Atau vektor CD sama lagi dengan vektor mana? Cari lagi yang sejajar. Sejajar dengan mana lagi? PE. Nah itu sama dengan vektor PE, sama-sama vektor B. Kalau ini sama nggak nilainya? Vektor CD dengan vektor DE sama nggak nilainya? Enggak. Kenapa nggak sama? Karena nggak sejajar ini. Kayak gitu. Jadi cari yang sejajar. Berarti B ini, vektor CD ini sejajar dengan BF, sejajar dengan AF, sejajar dengan PE. Nah itu sama. Tapi kalau vektor CD sama nggak dengan vektor ini? Nggak sama. CD itu lihat arahnya dari C ke D. Kalau vektor CP yang ini dari C ke P, lihat arahnya beda kan? Berarti nggak sama dianya. Seperti itu. Jadi kayak tadi vektor PA tadi sama dengan vektor mana? PA. Cari sejajar dengan mana? Sejajar dengan EF. Sejajar dengan EF. Berarti dia sama nilai vektornya. Sejajar lagi dengan mana PA ini? Lihat PA sejajar lagi dengan mana? Sejajar lagi dengan CB. Sejajar lagi dengan vektor CB. Sejajar lagi dengan vektor mana? Sejajar lagi dengan vektor DP. Sejajar lagi dengan vektor DP. Nah ini sama nilainya. Seperti itu. Jadi kalau dari vektor CD dari C ke D itu vektor B, dari C ke D vektor B, berarti vektor DC ini sama aja dia dengan min B. Kenapa? Kalau vektor CD dari C menuju D, kalau vektor DC dari D menuju C, berarti berlawanan arah kan? Nah itu jadi min B. Oke, ini dulu yang harus dipahami. Nah, sekarang dari sini kita disuruh menentukan yang namanya vektor FD. Dari sini kita disuruh menentukan yang namanya vektor FD. Coba kita cari FD. Berarti mana vektor FD? Nah, ini vektor FD. Vektor FD. Nah, sekarang kita keluarin. Sekarang bisa nggak vektor FD itu aku ambil vektor FE? Boleh. Nanti ditambah dengan apa? Dengan ED. Jadi
FD, boleh. Jadi bisa nggak kalau seandainya diambil di sini vektor FD itu aku ambil sama kayak tadi AC itu sama dengan AB ditambah dengan BC, boleh ya. Bisa nggak aku ambil vektor FE? Boleh. Nanti ditambah dengan apa? ED. Jadi FD karena E ketemu E di sini habis. Sekarang vektor FE diketahui tidak nilainya? Diketahui vektor FE. FE tadi sama dengan apa? FE sama dengan apa? FE itu berarti berlawanan arah dengan FE. Dari F menuju E berlawanan arah dengan vektor AP. Berarti diketahui min A. Tapi sekarang ED yang menjadi pertanyaan. ED ini diketahui nggak vektor ED? Enggak diketahui. Berarti nggak bisa konsep yang vektor ini dipakai untuk nyari FD. Cari yang lain. Sekarang ada lagi yang diketahui di sini. Bisa nggak vektor FE itu aku ambil vektor AP? Boleh. FP boleh. FD itu misalnya saya ambil vektor FP, boleh. Nanti ditambah dengan apa? PD. Jadi P ketemu P di sini habis ya. Jadi PD, FD. Sarunan ngomongnya. FD. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan vektor PF. Mana PF? FP. Mana FP? Nah, ini FP. Ada nggak nilainya vektor FP ini? Nggak ada. Nggak diketahui nilainya, berarti nggak bisa yang ini dipakai, dua vektor ini yang dipakai untuk nyari vektor FD, berarti cari yang lain. Nah, sekarang coba kita cari FD itu bisalah dibuat FA ditambah dengan FA FA ditambah dengan AD, jadi FD. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan vektor FA. Lihat ini vektor FA. Mana FA? FA itu berarti dari F menuju A. Sejajar dengan mana ini? Dari F menuju A. Ini sejajar dengan mana ini? Lihat FA ini. Nah, ini vektor FA. Sejajar dengan mana vektor FA ini? Dari F menuju A. Sejajar dengan mana ini? Sejajar dengan vektor DC. Benar kan? Sejajar dengan vektor DC. Berarti FA ini sama aja dengan vektor DC ditambah dengan vektor AD. Mana AD? Berarti AD itu dari A ke D. AD itu sama aja dengan apa? AD itu sama aja dengan 2 kali vektor AP. Benar tak? AD dari A ke D sama aja vektor AP ditambah dengan vektor yang ini. Vektor AP sama dengan vektor PD. Kan sama panjangnya ini. Berarti sama aja dengan 2 kali vektor AP. Karena AD, lihat AD. Berarti dari A ke D sama aja vektor AP ditambah dengan vektor PD. AP sama dengan PD ini. Berarti sama aja dengan 2 kali vektor AP. Berarti vektor AD itu sama aja dengan 2 kali vektor AP. Nah, sekarang kita cari di sini. Vektor DC, DC itu sama aja dia dengan min B, nilainya diketahui min B karena berlawanan arah kan dengan CD. Berarti ini nilainya jadi min B ditambah dengan 2 kali AP. AP mana AP? AP nilainya sama aja dengan min A. Berarti jawabannya sama aja, ini min B plus ketemu min jadi min ya, min 2A. Nah, inilah jawabannya. Atau bisa kalau A nya ditarik ke depan berarti nilainya jadi min 2A min B. Jadi jawabannya adalah A, seperti itu. Oke, lanjut soal nomor 10. Masih di halaman 115 ya, masih di halaman 115. Ini soal nomor 10. Ini halaman 115 soal nomor 10, coba dibuka. Pada segitiga ABC, berarti penamaan segitiga juga berlawanan arah jarum jam. Ini berarti A, ini berarti B, ini berarti C.
ABC. Pada segitiga ABC, P adalah titik berat. Tahu titik berat ya? Titik berat itu adalah titik yang ditarik dari salah satu sudut segitiga itu dan tepat di tengah-tengah sisi di depannya. Berarti ini dari titik sudut A ditarik ke sisi tepat di tengah-tengah sisi di depannya. Berarti panjang dari sini ke sini, itu sama dengan dari sini ke sini. Seperti itu. Ini juga dari sudut P tarik ke tengah-tengah sisi di depannya. Berarti dari sini ke sini, nilainya sama dengan dari sini ke sini. Begitu juga yang ini, dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Nah, dapatlah pertemuan 3 buah garis ini. Inilah namanya titik berat. Titik beratnya jadi titik P, titik berat. Jadi titik berat itu perbandingannya itu 1/3 2/3. Berarti CP ini sama aja dengan 2/3 karena di bagian yang panjang itu 2/3, yang pendek ini 1/3. Jadi kalau di sini diberi nama titik O, berarti bisa dibuat CP itu sama aja dengan 2/3 dari CO. 2/3 CP itu sama aja dengan 2/3 dari CO. Berarti kalau dibuat PO itu sama aja dengan 1/3 dari CO. Jadi bagian yang panjang ini 2/3, bagian yang pendek ini 1/3. Ini juga PB ini sama aja dengan 2/3 dari P apa di sini, dari garis ini. Bagian yang pendek ini 1/3, kayak gitu. Itu namanya titik berat. Jadi titik berat itu perbandingannya yang panjang itu 2/3, yang pendek itu 1/3. Nah, sekarang dia membentuk vektor di sini. Q adalah titik tengah AC. Mana Q? Q adalah titik tengah AC. Berarti ini adalah titik Q. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita bisa buat PB atau BP itu sama aja dengan 2/3 karena bagian panjang kan BP, 2/3 dari BQ. BP itu sama aja dengan 2/3 dari BQ. Berarti kalau seandainya PQ berarti 1/3 dari BQ, kayak gitu ya. Nah, sekarang katanya titik P di tengah-tengah AC. Berarti ini karena di tengah-tengah berarti ini setengah. Ini berarti setengah ya, tengah-tengah. Berarti perbandingannya ini ini setengah dari AC, ini setengah dari AC karena titik tengah tadi. CA adalah vektor U. Mana CA? Jika CA adalah vektor U, kita buat dulu vektornya. CA berarti vektor CA itu dari C menuju A. Vektor CA ini katanya vektor U. Lihat, dari C menuju A. Berarti CQ itu setengah U. Ini juga setengah U karena dari sini ke sini kan U. Ini kan tengah-tengah. Berarti ini setengah, ini berarti setengah ya. Sekarang vektor CB itu sama aja dengan vektor V. Mana CB? Berarti CB itu dari C menuju B. Ini namanya vektor V. Yang menjadi pertanyaan, tentukan vektor PQ. Mana vektor PQ? Nah, ini vektor PQ. Yang ditanya itu vektor PQ. Mana vektor PQ? Nah, ini vektor PQ. Ini yang diminta. Nah, sekarang gimana cara nyari vektor PQ? Vektor PQ. Sekarang bisa nggak aku ambil vektor PQ itu sama aja dengan vektor PA? Boleh. Nanti ditambah dengan vektor apa? AQ. Boleh. Jadi PQ. Misalnya vektor PQ itu boleh nggak aku ambil PA? Boleh. Tapi nanti ditambah harus dengan AQ. Jadi PQ, A ketemu AB. Sekarang yang menjadi masalah, apakah PA diketahui nilainya? Enggak. Apakah AQ diketahui nilainya? Enggak juga. Seperti itu. Jadi cari yang lain yang semuanya diketahui. Oke, sekarang kita cari dulu apa yang bisa diambil di sini, vektor PQ.
PQ. Oh, nggak usah ya, vektor PQ ini sama aja dengan bagian yang pendek di sini ya, bagian yang pendek. Berarti langsung aja PQ itu sama aja dengan sepertiga dari vektor apa? Dari vektor BQ. Bener kan? Ini kan bagian yang pendek PQ, berarti sama aja dengan sepertiga dari BQ. Kayak tadi bagian yang pendek itu kan bagian yang pendek sepertiga, bagian panjang 2/3 cak tadi. Nah, CP itu sama aja dengan 2/3 dari CO. Berarti PO itu sama aja sepertiga dari CO. Berarti PQ itu sama aja dengan 2/3 dari BQ karena bagian yang pendek. Sekarang kita cari vektor BQ. Berarti kita disuruh nyari vektor BQ. Berarti vektor BQ itu sama aja. Berarti kita disuruh nyari BQ ya. BQ mana B? BQ. Nah, BQ ini dari B ke Q. Berarti bisa diambil BQ itu sama aja dengan apa? B apa bisa diambil di sini? BQ. Berarti bisa diambil apa di sini? B apa? BC. Boleh nggak BC? Boleh. Berarti ditambah dengan CQ. Jadi BQ. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan vektor BC. Ada nggak vektor BC? Ada, diketahui. Kalau vektor CB itu V, berarti vektor BC itu sama aja dia dengan min V kan? Karena berlawanan arah. Kalau CB berarti dari C ke B. Sekarang kita butuh vektor BC, berarti dari B ke C. Berlawanan arah kan? Berarti ini ada nilainya. Berarti ini jadi min V ditambah dengan vektor CQ. CQ, karena Q ini tadi tengah-tengah, berarti ini sama aja dengan setengah U. Ini juga nilainya setengah U, karena kan vektor CA tadi kan vektor U. Q ini tadi tengah-tengah kan? Kalau tengah-tengah berarti ini setengah, kayak gitu kan, tengah-tengah. Berarti vektor CQ itu sama aja dia dengan setengah U. Masukin ke sini. Berarti ini sama aja dengan sepertiga. BQ itu sama aja dengan min V ditambah dengan setengah U. Sepertiga kali ke dalam, sepertiga kali ke dalam berarti min sepertiga V. Min sepertiga dikali dengan setengah. Sepertiga dikali setengah berarti 1/6 ya. 1/6 U, atau U nya ditarik ke depan, berarti ini sama aja dengan 1/6 U min sepertiga V. Tinggal ditarik ke depan ini ya. Ada tak jawabannya? D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nah, itulah penjumlahan vektor secara geometris. Memang agak belibet kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya itu adalah penjumlahan vektor secara aljabar. Oke ya, kita lanjut penjumlahan vektor secara aljabar. Jadi penjumlahan vektor ini secara aljabar. Nah, mungkin ini lebih mudah. Jadi penjumlahan vektor secara aljabar itu misalkan di sini ada vektor A. Vektor A nilainya di sini diketahui A1, A2, A3. Terus di sini ada vektor B. Vektor B ini diketahui nilainya misalnya B1, B2, B3. Maka gimana kalau diminta vektor A ditambah dengan vektor B? Tinggal kamu tambahin aja. Berarti A1, A2, A3 ditambah dengan B1, B2, B3, maka menghasilkan komponen vektor A1 ditambah B1. Berarti A1 ditambah B1, terus A2 ditambah B2, A2 ditambah B2, terus A3 ditambah B3, A3 ditambah dengan B3. Ini secara aljabar. Kalau A dikurang B, gimana kalau vektor A dikurang B? Tinggal dikurangkan, berarti A1, A2, A3 dikurang B1, B2, B3. Berarti hasilnya A1 itu dikurang dengan B1 ya. A1 dikurang dengan B1, berarti ini A1 min B1. A2 dikurang dengan B2, berarti A2 dikurang B2, terus A3 dikurang dengan B3.
Inilah penjumlahan vektor secara aljabar. Oke, kita lanjut soal. Nah, soalnya seperti ini kalau secara aljabar. Jadi kalau secara geometris itu berhubungan dengan bangun, entah itu segi 6, segi 4, kayak gitu ya, segitiga. Kalau secara aljabar itu lebih mudah. Jadi soalnya seperti ini ada di halaman 146. Jadi ada di halaman 146. Itu soal nomor 1 ini ya. Jadi ini soal di halaman 146. Coba dibuka. Diketahui vektor A ini 2i tambah 3j tambah k. Diketahui vektor B, diketahui vektor C. Yang menjadi pertanyaan, tentukan penjumlahan vektor A ditambah 2b dikurang dengan 3c. Coba kita selesaikan. Kita buat dulu dalam bentuk kolom ya, vektor kolom, supaya lebih enak mengoperasikannya. Yang menjadi pertanyaan di sini vektor A ditambah dengan vektor 2b dikurang dengan vektor 3c. Sekarang vektor A diketahui di situ kan, kita buat dalam bentuk kolom. Vektor A berapa? 2i tambah 3j ditambah dengan k. Berarti mbak koefisiennya 2, 3, 1. Bener kan? 2, 3, 1 ditambah dengan 2 kali vektor B. Vektor B I 3. J-nya ada nggak? J-nya nggak ada. Berarti kalau nggak ada berarti 0. K-nya berapa? K-nya di sini min 2 dikurang dengan 3 kali vektor C. I-nya ada nggak? I-nya nggak ada kan? Berarti 0. J 2, K-nya min 5. Oke, lanjut. Berarti ini sama aja dengan 2, 3, 1. Nah, 2 dikali dengan vektor ini, artinya 2 ini kaliin ke semua vektor komponen vektor ini. Berarti 2 dikali 3, 6. 2 dikali 0, 0. 2 dikali min 2 berarti min 4. Dikurang, nah 3 dikali vektor ini, artinya 3 ini dikalikan ke semua komponen vektor. Berarti 3 dikali 0, 0. 3 dikali 2, 6. 3 dikali min 5 berarti min 15. Oke, sekarang jumlahin 2 ditambah dengan 6, 8. 8 dikurang 0. 8 dikurang 0 berarti 8 ya. 3 ditambah 0, 3. 3 dikurang 6 berarti jadi min 3. 1 ditambah dengan min 4, berapa 1 tambah 4? Sama 1 ditambah min 4 sama aja 1 dikurang 4 ya. 1 dikurang 4 min 3, min 3 min ketemu min jadi plus 15. Berarti 1 ditambah dengan min 4 dikurang dengan min 15. 1 plus ketemu min jadi min 4, min ketemu min jadi plus 15. 1 dikurang 4 min 3. Min 3 ditambah 15, berapa hasilnya jadinya? 12. Nah, inilah vektornya, tapi diminta dalam bentuk basis vektor. Berarti ini I, ini J, ini berarti K. Maka hasilnya sama aja dengan 8I min 3J ditambah dengan 12K. Ada nggak jawabannya? Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, ini lagi soal nomor 3, masih di halaman 146. Ada vektor A, vektor B, vektor C. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan vektor A ditambah 2B dikurang dengan 3C. Langsung aja ya. A ditambah dengan 2B dikurang dengan 3C. Ini halaman 146. Langsung aja vektor A 1, 2, 3 ditambah dengan 2 kali vektor B. Ini vektor B langsung kaliin 2 karena 2B. Berarti jadi 10. 4 dikali 2 8. 1 dikali 2 min 2 dikurang dengan 3C. 3 kali vektor C. Berarti vektor C ini dikalikan dengan 3. Berarti 4 dikali 3 berarti 12. Min 1 kali 3 min 3. 1 kali 3 berarti 3. Oke, langsung dioperasikan. Berarti 1 ditambah 10 ya, 11. 11 dikurang 12, berapa 11 dikurang 12? Min 1 ya. Min 1. 2 ditambah 8, 10. 10 min 3, berarti jadi 13 ya. 3 ditambah min 2, 1. 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 berarti min 2. Dalam bentuk basis berarti ini I, J, K. Berarti jawabannya adalah min 1i ditambah dengan 13j
min 2K. Ada jawabannya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, lanjut ke soal nomor 9, masih di halaman 146. Ini sama ya, di halaman 146 ada vektor PQ, ada vektor PR, ditanya vektor RS. Katanya vektor PS ini sama aja dengan setengah dari vektor PQ. Nah, sekarang kayak tadi, vektor RS, R apalah bisa dimanfaatin di sini. Dengan memanfaatkan 3 buah vektor ini, kita disuruh mencari vektor RS. Berarti vektor RS bisa nggak dibuat vektor RS itu R apa bisa dibuat di sini? RS, R apa bisa dibuat di sini? RP, boleh ya? RP nanti ditambah dengan PS, jadi RS seperti itu ya. Sekarang vektor RP, ada nggak vektor RP? Vektor RP ada nggak vektor RP? Adanya vektor PR, nilainya ini. Kalau vektor RP berarti berlawanan arah kan? PR nilainya ini 1, 2, 1, 1, 2. Kalau RP kan berlawanan arah. Kalau dari PR berarti dari P ke R. Kalau RP dari R ke P. Berarti kalau berlawanan arah berarti dia negatif. Berarti tambahin aja dengan negatif. Berarti nilainya min 1, min 1, 2. Ditambah dengan vektor PS. Ada nggak vektor PS? Vektor PS itu sama aja dengan setengah dari vektor PQ. PS itu sama aja dengan setengah dari vektor PQ. Vektor PQ kan ada 2, 0, 1. Berarti dapatlah vektor PS ini kali ke dengan setengah. Setengah kali ke dalam, setengah dikali 2, 1. Setengah dikali 0, 0. Setengah dikali 1 berarti setengah. Seperti itu. Berarti PS itu nilainya 1, 0, setengah. Dah, tinggal dijumlahin. Berapa nilainya ini? Min 1 ditambah 1, 0. Min 1 ditambah 0, min 1. 2 ditambah setengah, 2 setengah. Benar ya? 2 ditambah setengah itu 2 setengah. 2 setengah itu, oh ini min ya. Oh sorry, ini min ya. Min RP kan? RP berarti RP berarti kebalikan kan? Berarti min 1, min 1, min 2 ya. Berarti ini jadi min 2 ditambah setengah, berarti min 1 setengah atau min 3/2. Dibuat dalam bentuk vektor baris, berarti 0, min 1, min 3/2. Nah, enggak jawabannya? Jawabannya adalah B. Oke, terima kasih atas sekian materi operasi vektor kali ini. Jadi kalau operasi vektor, ingat kalau seandainya vektor AB berarti bisa dibuat AO, nanti ditambah dengan OB kayak gitu, jadi AB. Jadi operasi vektor ini ada dua, ada secara geometris, ada secara aljabar. Jadi secara geometris itu berhubungan dengan bangun, entah itu segi 4, entah itu segi 6, entah itu segi 3. Jadi cara mencarinya, ingat cari vektor yang sejajar. Seperti itu. Jadi vektor itu kalau berlawanan arah, kalau AB itu misalnya vektor AB itu vektor A, berarti vektor BA berarti dia jadi vektor min A. Seperti itulah kesimpulan materi hari ini ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.